Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya adalah guru akidah alaq di MI Tarbiyatul Atfal Jepalo, Gunung Kal, Kabupaten Pati, sekaligus mahasiswa PBG Darjah Batch 1 tahun 2025 di LPTK, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi adab berkeluarga. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, dan semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sekarang tolong mejanya dirapikan. Tolong meja dirapikan baik. Ya. Lurus dari depan ya, segini aja. Sudah siap? Sekarang ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala nabiyyina. Ya Allah ya Rabbana anna rasuluna atiha matruna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Takabir ya Khaliqu ya Bani ya Musawwiru ya Ghaffar ya Mughfaru ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Nasiru ya Hafiz ya Rafi'u ya Muqir ya Mudhiru ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Sabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Mubitu ya Hasib ya Jamilu ya Karim ya Rafiqu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Latif ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hakim ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Mughni ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Ma'in. Shallallahu ala Muhammad, sallallahu 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 alaihi wasallam. Tambah satu, tambah dua.
akhlak dengan tema berbakti kepada orang tua, atau bisa juga dianggap adab berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menghormati orang tua selama tidak dalam kemaksiatan. Berbakti dapat ditunjukkan melalui tindakan seperti membantu pekerjaan rumah, mendengarkan nasihat, tidak membantah, serta menunjukkan kasih sayang dalam ucapan dan perbuatan. Adab terhadap orang tua. Adab itu apa sih, Bu? Tingkah laku. Adab adalah sikap sopan dan santun dalam perkataan atau perbuatan. Terhadap orang tua, kita harus menunjukkan adab yang tinggi karena mereka adalah berjasa besar dalam hidup kita. Adab terhadap orang tua meliputi apa? Berbicara dengan lemah lembut, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong pembicaraan ketika orang tua berbicara, meminta izin sebelum melakukan sesuatu, dan menunjukkan rasa hormat baik dalam ucapan maupun perilaku. Larangan bersikap durhaka pada orang tua. Larangannya apa saja sih, Bu? Membentak, berkata kasar, mengabaikan perintah ketika kita diperintah. Ayo tolong Fatan, ambilin minum di belakang. Nggak mau itu tidak boleh. Itu contoh kecil ya. Terus tidak menghargai pendapat orang tua. Apa yang dikatakan orang tua, kita harus menghargainya. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua, kita itu harus mendapatkan ridho Allah, panjang umur, hidupnya diberkahi. Menyebutkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam dan pentingnya berbuat baik kepada mereka seperti hadis di bawah ini. Maaf. Halo Mas. Lanjut simak video kisah Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam. Nanti disimak ya. Setelah ini nanti kita tanya jawab. Disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kelas 3 semester 2 ini, kita akan belajar mengenai menghindari akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela yaitu adalah durhaka kepada orang tua. Baiklah, kita akan mulai masuk ke materi, diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai belajar memahami larangan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Kan'an si anak durhaka. Nabi Nuh alaihi salam diangkat sebagai rasul pada usia 450 tahun. Dan wafat pada usia 900 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 500 tahun. Tetapi pengikutnya tergolong sedikit karena sepanjang Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, beliau alaihi salam hanya memiliki pengikut sebanyak 80
sampai 100 orang, yang berisi orang-orang miskin juga fakir. Sedangkan sebagian besar kaumnya menentang ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dan begitu pula satu di antara anak-anaknya, yaitu Kan'an. Tugas seorang nabi itu sulit, dan hanya manusia terpilih sajalah yang mampu menyelesaikan misi kenabian ini. Masya Allah, setelah 500 tahun bersabar dan berdakwah, memberi peringatan kepada kaumnya, namun seruan Nabi Nuh alaihissalam tak membuat hati mereka tergerak untuk bertobat. Seruan beliau alaihissalam malah membuat mereka lari dari kebenaran. Setiap kali Nabi Nuh alaihissalam menyuruh mereka kepada iman agar Allah mengampuni mereka, kaum Nabi Nuh alaihissalam itu memasukkan anak jari tangan mereka ke dalam telinganya dan melututkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam diperlakukan seperti itu oleh kaumnya? Selama kurang lebih 500 tahun. Karena Nabi Nuh alaihissalam mendapati kaumnya yang begitu keras hati, Nabi alaihissalam pun berdoa dan mengadukan apa yang dialaminya selama 500 tahun. Diejek, diumpat, diacuhkan, dan sikap kaumnya yang tak mau beriman. Di antara doanya adalah, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi mereka yang zalim itu selain kebinasaan." Quran Surat Nuh ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperkenankan doanya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah berfirman kepada Nabi alaihissalam, "Buatlah bahtera di bawah pendidikan dan petunjuk Allah. Maka apabila perintah Allah telah datang dan tanun telah memancarkan air, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluarganya Nabi Nuh alaihissalam ke dalam bahtera atau kapal atau perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam sesuai dengan petunjuknya Allah. Nah, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan untuk kaum Nabi Nuh alaihissalam bertaubat hingga perahu itu selesai dirakit. Namun selama itu pula kaumnya tetap ingkar. Nabi Nuh alaihissalam pun mendakwahkan bahwa hanya Allah lah Tuhan seluruh alam. Allah lah yang Maha Esa, tinggalkan sesembahan selain Allah. Akan tetapi mereka membawa Nabi Nuh alaihissalam dan menunjukkan tuduhan-tuduhan yang mereka sendiri layak menerimanya, serta menganggap kaum mukminin yang bersama beliau alaihissalam sebagai manusia-manusia yang rendah. Dengan latar belakang kemaksiatan dan kejahatan seperti inilah turun hujan yang sangat lebat dari langit dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan air bersumber dari bawah tanah serta seluruh tempat dilanda banjir dan topan. Singkat cerita, hari itu tiba waktu di mana Allah mengazab mereka. Berkatalah Nabi alaihissalam kepada kaum mukminin dan orang-orang bersamanya supaya naik ke atas bahtera yang beliau buat dengan tangan beliau sendiri dengan menyebut nama Allah. Ketika itu air dari langit dan bumi bertemu dan memenuhi semua tempat, menelan orang-orang yang berbuat keji pada hari itu. Banjir itu adalah banjir pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat banjir itu mulai menenggelamkan apapun yang ada di atas tanah, perahu Nabi Nuh alaihissalam pun
melewati gunung yang sedang didaki anaknya, Kan'an. Terjadilah perdebatan di sana antara Nabi Nuh alaihissalam dan Kan'an. Nabi alaihissalam memerintahkan Kan'an untuk naik ke perahunya. Akan tetapi Kan'an menolak perintahnya karena Kan'an tak mau beriman dan patuh kepada ayahnya, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an mengira ini hanyalah banjir biasa yang nanti akan surut sendirinya. Padahal ayahnya sudah memperingatkan kalau ini bukanlah banjir biasa, tetapi banjir azab. Karena Kan'an tidak mematuhi perintahnya, Kan'an pun tenggelam. Saat Nabi alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah untuk menyelamatkannya karena Kan'an termasuk keluarganya, simak, dengarkan apa yang Allah jawab. Allah tidak memperkenankan doanya karena Kan'an adalah salah satu keluarganya yang tidak termasuk Allah selamatkan dari azab. Cek di surah ayat 45-47. Kisah Kan'an tadi adalah contoh kisah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sifat durhaka Kan'an diantaranya adalah yang pertama, tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, tidak menuruti nasihat orang tua. Yang ketiga, membantah perintah orang tua. Yang keempat, merendahkan derajat orang tua dengan cara menghinanya. Yang kelima, tidak mau bertaubat. Yang terakhir, bersikap sombong terhadap Allah dan orang tuanya. Itulah beberapa akhlak tercela yang kita pelajari dari kisah Kan'an untuk kita hindari. Jika sudah selesai, sekarang silakan tuliskan 3 sifat durhaka Kan'an kepada orang tua pada kolom komentar ya. Yaitulah sifat Kan'an yang sangat durhaka kepada orang tua. Sekarang kalian diskusi bagi jadi 3 kelompok. Mas Fahmi kelompoknya Mbak Ija, Mbak Ulfa kelompoknya Mbak Duna, Mas Satria kelompoknya Mbak Dila. Ayo kursinya kita tata ya. Dikerjakan, diskusikan dengan orang kalian. Diskusikan, ayo. Dikerjakan ya. Ayo dikerjakan, diskusikan. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan loh, ayo dikerjakan. Hasilnya mana, Mbak? Kerjakan ayo. Diskusikan. Bagaimana tadi video yang saya sampaikan tentang Kan'an. Ayo. Hasilnya mana? Gimana? Hasilnya mana? Ayo Mbak, dikerjakan Mbak. Ayo dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Sudah, oke. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Kelompok 3? Sekarang kelompok 1 maju semua. Salah satu di antara kalian ada yang menyampaikan. Ayo maju. Diskusi, hasil diskusi dibacakan. Ayo diserahkan. Dengarkan ya. Pendidikan dan sosialisasi. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang akar tanggap dan perlindungan ketika lingkungan. Melibatkan tokoh masyarakat, ustadz dan guru dalam memberi satu perilaku baik dapat membantu. Model perilaku baik. Orang dewasa perlu menjadi contoh perilaku baik dalam bertetangga, saling menyapa, membantu tetangga, dan menjaga kebersihan lingkungan. Menjadikan ada
dari kurikulum sekolah juga dapat membantu membentuk karakter generasi muda. Penegakan hukum dan peraturan tentang kebersihan, penggunaan lahan dan batasan membangun rumah perlu ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat membantu mencegah persengketaan tanah, pembentukan komunitas yang harmonis, memperkuat peran RT atau RW dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar tetangga dapat membantu menciptakan lingkungan. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Silakan duduk kembali. Ayo. Berdua maju. Yang saya sampaikan pembelajaran tadi dengan video tadi hasil diskusinya dibaca. Ayo. Yang keras ya. Masalah dalam pembelajaran ada kegiatan tetangga dan lingkungan meliputi kurangnya pemahaman akan pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya contoh perilaku baik dari orang dewasa serta kurangnya perhatian terhadap dampak tindakan kita terhadap tetangga dan lingkungan. Selain itu adanya perusahaan tanah dan masalah kebersihan juga menjadi isu yang perlu diatasi. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya mana? Lanjut kelompok 3. Yang keras ya. 1. Kurangnya pemahaman dan contoh perilaku baik. Banyak orang, terutama generasi muda, mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya adab dalam bertetangga dan menjaga lingkungan. Kurangnya contoh perilaku baik dari orang dewasa, seperti saling menyapa, membantu tetangga yang membutuhkan, atau menjaga kebersihan lingkungan, juga menjadi masalah. Juga dampak tindakan terhadap tetangga dan lingkungan. Masih banyak orang yang tidak menyadari dampak tindakan mereka, seperti membangun rumah yang mengganggu tetangga atau membuang sampah sembarangan. Tindakan sembarangan tersebut dapat menciptakan ketidaknyamanan dan bahkan perselisihan antar tetangga. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya mana? Lanjut, porsi kalian ke tempat masing-masing sebentar. Kita mengerjakan soal individu, tidak boleh mencolek dengan temannya. Dikerjakan masing-masing ya, jangan mencontek ya. Ayo pensilnya dikeluarkan. Sudah? Yang sudah dikumpulkan di depan. Sebelum saya lanjut unjuk kerja, di antara kalian ada yang mau bertanya? Apa Mas Fahim? Akan menjaga pada orang tua berarti durhaka pada Allah. Jelas, durhaka kepada orang tua itu sama saja durhaka kepada Allah. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau bertanya? Apa, Mbak?
kita boleh menolak perintah orang? Jelas tidak boleh, karena kita dianjurkan dari sejak kita lahir kita itu harus berbakti kepada orang tua. Apa yang orang tua perintah kita harus melaksanakannya. Kita tidak boleh melanggar perintah orang tua kita. Sudah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut unjuk kerja bermain ular tangga. Ayo, tolong mejanya dirapikan ke sana ya Mas ya. Ini nanti ada doa kedua orang tua kalian biar apa, biar hafal terus menerus dengan sambil bermain game seperti ini. Ayo maju Mbak Dila, Mas Fata, Mas Wahid dan Mbak Putri.